Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Yang diantaranya adalah nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada Rasul, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga para tabiatnya, dan juga kepada kita serta umatnya. Amin. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fikih muamalah. Pengertian fikih muamalah. Fikih secara bahasa adalah pemahaman. Dalilnya adalah dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minuna liyunfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya adalah tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi atau tinggal bersama Rasulullah untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka yang telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dan juga di dalam Quran surat Toha ayat 25 sampai 28. Nah, ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang mana artinya adalah dia masa berkata, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku agar mereka mengerti perkataanku. Fikih secara istilah adalah ilmu yang membahas tentang ilmu tentang syariat yang berkaitan dengan pekerjaan manusia yang diambil dari dalil yang rinci. Itu tadi adalah penjelasan tentang fikih. Sekarang penjelasan tentang muamalah. Muamalah adalah hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan urusan duniawi. Jadi dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwasanya fikih muamalah adalah sekumpulan aturan-aturan hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia, ada kaitannya dengan harta. Seperti contohnya jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Syarat-syarat jual beli. Ada 6 syarat-syarat jual beli, yaitu 1. Penjual dan pembeli harus memiliki barang dan uang. Jadi penjual memiliki barang yang dimilikinya, bukan memiliki barang hasil mencuri ataupun barang pinjaman yang dipinjam dari temannya kemudian dia jual. Dan pembeli harus memiliki uangnya sendiri, bukan uang curian atau lain sebagainya, uang haram. Yang kedua, penjual dan pembeli yang boleh transaksi menurut Islam, atau dalam bahasa Arabnya disebut jaiz tasyaruf. Jadi jaiz tasyaruf itu pertama orang yang balik, orang yang berakal,
dan lain sebagainya. Objek objek yang dijual harus halal. Barang harus halal dan manfaatnya juga halal. Contoh barang haram adalah pistol yang dibeli bukan untuk perang. Contohnya untuk membunuh orang atau untuk menjadi pembunuh bayaran dan lain sebagainya. Lanjut, yang keempat, barang yang memungkinkan untuk serah terima. Contoh yang tidak boleh buah-buahan yang belum matang. Jadi misalkan mangganya belum matang terus dijual, kecuali untuk misalkan rujak dan lain sebagainya. Yang kelima, transaksi harus jelas. Apa yang mau diperjualbelikan harus ada. Contohnya misalkan mau beli barang di tempat, harus kelihatan barangnya dan uangnya juga harus ada. Jadi harus jelas. Yang terakhir, yang keenam dan yang terakhir, menjual barang yang harganya sudah ditentukan. Oke, selanjutnya adalah akad. Macam-macam akad. Akad ada 3, yaitu 1, pengaruh, sah atau tidak sah. Jadi misalkan berdagangnya sah atau tidak sah. Contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, syarat-syarat jual beli. Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka jual belinya itu termasuk tidak sah. Jadi bukan akad. Yang kedua, bentuknya itu ada 3 macam. Pertama mu'adoat, yang kedua tabarruat, yang ketiga irfaq. Tabarruat itu sosial macam hutang piutang, infak pinjam meminjam. Dan macam yang ketiga yaitu musyarakah dan sini saya salah ketik, harusnya mugharabah. Mudharabah bukan mugharabah. Nah, jadi penjelasannya adalah musyarakah adalah pemodal dan pekerja. Jadi contohnya misalkan ada seorang yang ingin membangun rumah. Pemodalnya adalah orang yang ingin membangun rumah dan pekerjanya adalah tukang kulinya yang membangun rumah. Jadi tukang kulinya tidak mengeluarkan uang sama sekali, dan pemodalnya mengeluarkan uang untuk biaya makan dan juga biaya untuk membangun rumahnya tersebut. Dan mudharabah adalah keduanya menjadi pemodal dan pekerja. Jadi contohnya misalkan kerja sama gitu, jadi dua-duanya mengeluarkan uang dan juga bekerja. Oke, lanjut. Selanjutnya, akad ditinjau dari tabiat atau kebiasaan. Tabiat itu sendiri ada 3 macam, yaitu lazim, jaiz, dan yang ketiga lazim dan jaiz. Oke, penjelasannya adalah lazim tidak bisa dibatalkan dari kedua belah pihak. Jadi contohnya misalkan berdagang. Misalkan saya sudah beli barang, jadi sudah tidak bisa dibatalkan lagi. Dan yang kedua jaiz, bisa dibatalkan dari kedua belah pihak. Contohnya misalkan kerjasama, kemudian lama kelamaan kerjasamanya semakin buruk dan akhirnya bisa dibatalkan. Dan yang ketiga lazim dan jaiz, yaitu misalkan contohnya seperti hutang piutang.
Jadi yang penghutangnya adalah lazim dan yang menerima hutangnya adalah jaiz. Lanjut, alat tukar jual beli. Macam-macam alat tukar jual beli itu ada 3. Yang pertama, uang dan barang. Contohnya seperti kebiasaan kita gitu, membeli barang dengan uang. Dan kemudian yang kedua, uang dengan uang. Nah, untuk alat tukar ini ada beberapa syarat, yaitu pertama, harus satu jenis atau semacam. Contoh satu jenis seperti emas dengan emas, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, dan lain sebagainya. Dan contoh semacam seperti emas dengan perak, dolar dengan rupiah, dan lain sebagainya. Kemudian syarat kedua, harus di tempat. Jika tidak di tempat, maka itu termasuk riba nasi'ah. Jadi riba nasi'ah itu berdagang tapi ada jangka waktunya untuk pembayarannya atau untuk barangnya. Kemudian yang alat tukar yang ketiga, barang dengan barang. Barang dengan barang ini sebenarnya kan zaman dulu juga sudah menggunakan alat tukar ini. Misalkan ingin membeli beras, ditukar dengan ayam, berasnya berapa, ayamnya berapa, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa barang yang dikecualikan, seperti anggur, hammer, bir, dan lain sebagainya. Tidak boleh karena termasuk barang ribawi atau barang yang haram. Oke, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu tentang waktu pembayaran. Ada 4 waktu pembayarannya, diantaranya ada yang boleh dan ada yang tidak boleh, yaitu 1. Uang dan barang kontan atau langsung di tempat. Jadi contohnya seperti belanja di warung atau jajan itu di warung. Beli minum, uangnya di tempat dan barangnya juga di tempat. Kemudian yang kedua, uang tertunda, barang kontan. Contohnya seperti misalkan sudah membeli barang kita, kemudian uangnya kurang. Nah, kemudian orang ini balik dulu untuk mengambil uangnya dan kemudian kembali lagi ke tempat orang tadi yang pedagang tadi, kemudian bayar. Dan yang ketiga, uang kontan, barang tertunda. Yang pertama itu boleh, yang kedua juga boleh, dan yang ketiga juga boleh. Uang kontan, barang tertunda. Lanjut yang keempat, uang dan barang keduanya tertunda. Dan ini tidak boleh. Ini yang keempat tidak boleh. Dengan yang ke-1, 2, dan juga yang ketiga itu boleh. Lanjut, cara menentukan harga. Ada 3 cara untuk menentukan harga barang, yaitu pertama, bai musawamah atau tidak memasukkan modal. Contohnya seperti masih belum dapat contohnya. Lanjut yang kedua, bai amanah, masukkan modal. Bai amanah ini dibagi menjadi 3, yaitu bai murabahah, bai wari'ah,
dan juga bai tauliyah. Bai murabahah menyebutkan harga lebih tinggi dari modal. Yang kedua, bai wadiah menyebutkan harga lebih rendah dari modal. Jadi intinya memasukkan modal atau tidak. Pertama, menyebutkan harga lebih tinggi dari modal. Misalkan beli apa ya? Belum dapat contohnya. Yang ketiga, bai tauliyah. Ini tentang bai amanah ya, bukan cuma cara menentukan harganya. Bai tauliyah atau harga barang sama seperti modal. Kemudian cara menentukan harga yang ketiga adalah bai wafa. Kalau bai wafa tuh contohnya seperti Udin. Udin punya hutang ke rentenir sekitar 1 juta. 1 juta. Kemudian Udin memiliki jam harganya 1 jutaan. Kemudian Udin pun menjual kepada orang lain, termasuk seperti contohnya itu teman guru atau apalah, pokoknya kenalan. Kemudian si Udin ini pun menjualnya dengan harga 1 juta atau 2 juta untuk membayar hutangnya kepada rentenir tersebut, karena sedang tidak punya uang dan juga sudah mulai ditagih oleh rentenir. Akhirnya Udin pun mencoba menjual jamnya yang harganya 1 jutaan. Kemudian si Udin pun mencari orang yang ingin membeli jamnya. Kemudian ketemulah ada orang, ada teman atau guru atau siapa lah itu kenalannya ingin membeli barang tersebut. Kemudian Udin pun menjualnya, dan Udin pun berkata, jika kalau nanti misalkan saya sudah punya uang lagi, nanti barang tersebut jamnya mau dibeli lagi. Dan itu biarkan aja. Nah, kemudian setelah beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, akhirnya Udin pun mengumpulkan uang dan akhirnya dapat membeli jam itu kembali. Nah, itu contoh bai al-wafa. Kemudian lanjut rukun jual beli. Sebenarnya rukun jual beli itu ada beberapa, cuman saya tidak sempat mencatat, dan mencatatnya hanya 2. Ada cuman 2 contoh dari rukun jual beli tersebut. Yang pertama, Fulan datang ke warung. Fulan datang ke warung dan di warung tersebut ada penjualnya. Kemudian si Fulan membeli sesuatu di warung tersebut, kemudian pergi setelah bayar. Ya, itu boleh seperti yang biasa kita lakukan ke warung itu untuk jajan. Ada pedagangnya, kita beli, bayar, pergi. Nah, kemudian yang kedua, Fulan datang ke warung untuk jadi untuk seharusnya untuk membeli sesuatu, tapi di warung tersebut tidak ada penjual. Kemudian si Fulan pun tetap belanja, tapi warungnya ditinggal, uangnya tapi uangnya ditinggalkan untuk membayar barangnya. Dari misalkan datang ke warung, itu tidak ada. Nah, kemudian tetap jajan itu di situ. Misalkan beli apa gitu, minuman. Nah, kemudian karena sudah terbiasa, jadi uangnya disimpan aja gitu di situ.
tidak menunggu apa pedagangnya, misalkan pedagangnya lagi pergi atau kemana gitu, jadi langsung simpan aja uangnya, ambil barangnya. Nah, di situ ada perbedaan pendapat para ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak. Eh, Mazhab Syafi'i mewajibkan pembeli dan penjual berada di satu tempat. Jadi mazhab Syafi'i itu tidak boleh melarang itu. Pokoknya apa di mazhab Syafi'i itu kan termasuk mazhab Syafi'i itu kan mazhab yang ketat itu apa? Berhati-hati mazhabnya. Mazhab Hanafi mazhab yang mudah gitu. Ringan apa enggak terlalu ketat gitu. Kalau mazhab Syafi'i kan ketat gitu. Dan lain sebagainya. Jadi bagi mazhab Syafi'i itu tidak boleh, tapi bagi ulama yang lain, Hanafi, Hanafi, Maliki itu membolehkan, dan ulama-ulama yang lain itu membolehkan saja jika tidak ada pedagang di situ, tapi ambil barang dan uangnya ditinggalkan, itu dibolehkan bagi ulama-ulama lain. Sedangkan bagi ulama mazhab mazhab Syafi'i itu tidak boleh, karena menurut mereka eh, mewajibkan pembeli dan penjual berada di satu tempat. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kelebihan itu datangnya dari Allah dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.